Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Penyergapan dua centeng berambut gondrong yang mencabuli anak tetangga di Bandar Lampung mewarnai isak tangis istri tersangka. Kanan. Warga kritisi rencana aturan baru Pertamina yang membatasi penjualan BBM jenis Pertalite dan solar. Pasokan dari agen langka, harga bawang merah naik lagi tembus Rp60.000 per kilogram. Pemprov Lampung membentuk tim Satgas Pencanangan Siaga Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku. Apel perdana Satgas dipimpin oleh Wakil Gubernur Husnunia Halim sekaligus memvaksinasi ratusan ekor sapi di Desa Dono Arum, Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah, Rabu pagi. Tim ini terdiri dari vaksinator, dokter hewan, serta petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Lampung. Tim dibentuk setelah Pemprov Lampung mendapatkan pasokan 37.000 dosis vaksin. Sasaran vaksinasi hewan yang sehat dan beresiko tertular PMK. Vaksinasi kepada hewan ternak untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku. Hari ini sudah kita terima 37.000 dosis dari Kementerian Pertanian untuk vaksin PMK ini. Dan kita berterima kasih kepada Kementerian Pertanian yang sigap menangani persoalan penyakit PMK ini karena Vaksinasi PMK di Lampung ditargetkan selesai pada akhir pekan pertama bulan Juli mendatang. Pendistribusian vaksin booster PMK masih dalam pendataan Kementerian Pertanian. Insyaallah Pak, pada tahap pertama ini kita memang baru ada 800.000 yang kita distribusi di 19 provinsi. Nah, selanjutnya kita akan mendatangkan vaksin kembali dan akan didistribusi sesuai dengan kebutuhan provinsi masing-masing. Termasuk untuk Provinsi Lampung merupakan distribusi yang terbesar di luar Pulau Jawa. Data Badan Pusat Statistik atau BPS 2021, Provinsi Lampung masuk urutan 7 daerah dengan populasi sapi terbanyak se-Indonesia dan nomor 2 di Sumatera setelah Sumatera Utara. Populasi sapi terbanyak di Jawa Timur dengan 4,9 juta ekor per tahun. Populasi sapi di Lampung mencapai hampir 1 juta ekor per tahun. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Tengah. Konsentrasinya di sini dong ya. Vaksinasi PMK pada ternak digencarkan secara masif di berbagai daerah di Lampung. Salah satunya di Desa Sukoharum, Kecamatan Adiluih, Pringsewu. Desa ini diprioritaskan karena merupakan daerah dengan populasi terbanyak ternaknya di Pringsewu. Vaksinasi dipantau oleh pejabat sementara Bupati Adi Erlansyah. Petugas menyasar ternak milik perorangan dan agen besar. Vaksinasi diberikan pada ternak yang sehat agar kebal dari serangan PMK. Pringsewu merupakan daerah yang masuk dalam 5 besar pemasok ternak terbesar di Lampung. 1.700 ekor sapi dan kerbau serta 5.000 ekor kambing siap dijual untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini. Seluruh ternak yang didata Pemkab dinyatakan sehat dari paparan PMK. Kita memang mendapat jatah vaksin PMK ini sebanyak 1.000 dosis untuk tahap pertama. Nah, ini kita konsentrasikan vaksinnya di Kecamatan Adiluih karena memang di sini yang populasi ternaknya
terbanyak konsentrasinya di sini, dan kebetulan ini ada di Pekon Sukoharung yang berbatasan dengan Pesawaran. Ya, kita prioritaskan di sini. Peternak dan pedagang mencegah serangan PMK dengan rutin membersihkan kandang serta memberikan vitamin pada sapi. Sejauh ini belum ditemukan kasus PMK di Pringsewu. Ya, kalau di sini kalau perawatan sendiri ya apa ya? Yang penting kita rutin mencuci sapi dengan tempat bersih. Konsumsi vitamin selalu ada di sini. Terus dengan divaksin PMK ini harapan seperti apa sih, Mas? Ya, mudah-mudahan PMK ini sapi-sapi ternak-ternak kami juga dijauhkan lah dari yang kami inginkan gitu aja. Pada tahap pertama, Kabupaten Pringsewu menerima 1.000 dosis vaksin PMK. Vaksinasi ditargetkan selesai pada akhir pekan ini. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA dan SMK secara daring diklaim berjalan lancar. Namun ada beberapa temuan kendala oleh panitia, diantaranya masalah tampilan laman PPDB saat diakses dengan ponsel dan komputer cincin. Kendala itu diantaranya ditemukan pada PPDB di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Rabu siang, panitia menerima beberapa keluhan dari pendaftar. Jika kolom jurusan diakses pada ponsel, hanya tersedia 1 jurusan. Padahal saat diakses dengan komputer cincin, ada 3 jurusan. Untuk mengatasi kendala tersebut, panitia memberikan pilihan perbaikan data bagi pendaftar yang terekam memilih 1 jurusan saat tahap verifikasi berkas. Pakai gadget dan pengetahuan mereka bahwa kita kasih 3 jurusan. Ternyata mereka hanya milih 1, karena di dalam milih jurusan itu setelah pilih 1 dia keluar sistem, harus kembali. Nah, pemikiran dari masyarakatnya sudah di situ, dia udah ngeklik, padahal yang terekam itu 1. Jadi akhirnya kita tawarkan ini mau diperbaiki atau enggak. Kalau memang dia milih 3 kan itu memudahkan masyarakat untuk memilih jurusan yang lain. Pendaftaran secara daring banyak tidak dipahami oleh orang tua siswa. Mereka kemudian memilih mendatangi langsung sekolah. Ada sedikit sih yang tidak memiliki handphone ataupun apa itu, tapi selebihnya bagus, lancar. Nah, kita ini udah terverifikasi belum? Belum ya? Ada kesusahan mungkin? Tidak ada. Nggak ada kesusahan. Emang waktu verifikasinya aja yang belum gitu ya, Mbak? Iya. Data Dinas Pendidikan Bandar Lampung pada hari ketiga PPDB tercatat 2.024 siswa yang mendaftar SMA dan SMK. 957 siswa sudah lulus verifikasi data. 933 siswa diminta memperbaiki data dan 134 siswa yang mendaftar belum melakukan verifikasi. PPDB tingkat SMA di Bandar Lampung berakhir hari ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk membantu calon peserta didik baru yang kesulitan mendaftar daring, panitia PPDB membuka posko pelayanan pendaftaran, seperti terpantau di SMA Negeri 1 Kebun Tebu, Lampung Barat pada Rabu siang. Pendaftar yang kesulitan langsung datang ke sekolah, lalu menyerahkan data-datanya dan dibantu mengisi formulir secara daring. Para pendaftar penerimaan peserta didik baru atau PPDB itu pun merasa sangat terbantu. PPDB pada tahun ajaran baru 2023 masih menggunakan beberapa jalur. Jalur zonasi dengan kuota 50%, lalu jalur afirmasi dengan kuota 15%, jalur ikut orang tua dengan kuota 5%, dan jalur prestasi dengan kuota 30%. Kesini daftar ya? Iya. Daftarnya pakai apa? Sistem apa? Sistem zonasi. Zonasi ya? Iya. Jarak dari rumah ke sini berapa jauh? Dekat sih dari sini lumayan. Jadi ngambilnya zonasi. Ribet nggak daftarnya? Untuk kendala enggak sih, karena dibantu sama kakak-kakaknya, jadi nggak ada kendala.
Ada kendala ya. Walaupun hingga hari ketiga pendaftar masih cukup banyak. Sejauh ini panitia PPDB tidak menemui kendala baik soal internet maupun teknis lainnya. Sampai hari ketiga ini nggak ada kendala. berarti servernya aman, Pak? Servernya aman. Hanya mereka yang daftar dari rumah kan bisa nih, mereka yang punya jaringan Wi-Fi daftar dari rumah. Ya kalau kita sudah sarankan kalau memang ada kesulitan, ya silakan datang ke sekolah. Karena di daerah-daerah lain Pak banyak server yang error, oh, gitu ya? diakses. Alhamdulillah belum, enggak, kita bagus ya. Aman Pak ya? Aman, alhamdulillah. Pendaftar secara daring maupun langsung di SMA Negeri 1 Kebun Tebu sudah mencapai 243 orang. Sedangkan kuota yang tersedia hanya 192 siswa atau 6 kelas. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.